Selamat datang di channel Nalar Yoga. Efek kebenaran ilusori adalah bias kognitif, di mana pernyataan yang diulang-ulang cenderung dianggap benar, meskipun sebenarnya salah. Otak manusia menggunakan familiaritas sebagai petunjuk kebenaran. Jika suatu informasi didengar atau dilihat berulang kali, maka informasi tersebut terasa lebih benar tanpa perlu verifikasi lebih lanjut. Mari lihat demonstrasi sederhana. Pernyataan palsu ini akan diulang beberapa kali, dan kita akan melihat bagaimana tingkat kepercayaan meningkat seiring pengulangan. Pengulangan menjadi sudah kenal yang mengurangi skeptisisme kita terhadap informasi tersebut. Dasar dari efek kebenaran ilusori terletak pada bagaimana otak manusia memproses informasi. Repetisi berperan penting dalam meningkatkan aktivasi memori prosedural, sehingga pernyataan yang diulang terasa lebih benar meskipun tanpa evaluasi rasional yang mendalam. Faktor-faktor utama yang mendorong efek ini meliputi kredibilitas sumber informasi, sejauh mana pernyataan tersebut masuk akal, serta konteks emosional di sekitarnya. Penelitian neuroimaging modern menunjukkan bahwa pengulangan informasi mengaktifkan area-area otak yang biasanya terlibat dalam pengenalan pola, bukan dalam proses evaluasi kebenaran secara kritis. Efek kebenaran ilusori berbeda dari bias konfirmasi, meskipun keduanya sering tumpang tindih. ITE lebih fokus pada pengulangan informasi, sedangkan bias konfirmasi lebih berkaitan dengan preferensi pribadi dan mencari informasi yang mendukung keyakinan yang sudah ada. Efek kebenaran ilusori terjadi ketika suatu pernyataan diulang-ulang, menciptakan rasa familiaritas yang disalahartikan sebagai kebenaran. Pengulangan ini mengurangi skeptisisme tanpa verifikasi rasional. Di sisi lain, bias konfirmasi melibatkan kecenderungan untuk mencari dan mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan pribadi yang sudah ada, sambil mengabaikan bukti yang bertentangan. Perbedaan utama terletak pada fokusnya. ETA didorong oleh pengulangan informasi, sedangkan bias konfirmasi didorong oleh preferensi pribadi. Namun, kedua konsep ini sering saling tumpang tindih dalam situasi sehari-hari. ETS semakin relevan di era digital dengan maraknya media sosial dan kecerdasan buatan. Algoritma media sosial yang mempromosikan konten viral dapat memperkuat efek kebenaran ilusori. Penelitian menunjukkan bahwa paparan berulang pada informasi palsu dapat meningkatkan kepercayaan informasi tersebut. Model kecerdasan buatan seperti ChatGPT juga dapat menghasilkan konten yang diulang-ulang, sehingga memperkuat bias ini. Efek kebenaran ilusori terlihat dalam contoh kasus di bidang politik dan kesehatan. Dalam politik, klaim palsu tentang politisi sering diulang melalui media sosial, membuatnya dianggap benar meski tidak akurat. Sebagai contoh, tuduhan berulang tentang karakter seorang kandidat dapat mempengaruhi opini publik melalui pengulangan yang menciptakan familiaritas. Di bidang kesehatan, selama pandemi COVID-19, misinformasi tentang vaksin menyebar luas melalui media sosial dan grup pesan. Klaim palsu bahwa vaksin menyebabkan kematian diulang berulang kali. Pengulangan ini menurunkan tingkat vaksinasi karena klaim tersebut terasa benar akibat familiaritas yang diciptakan oleh repetisi. Efek kebenaran ilusori juga dimanfaatkan dalam dunia pemasaran dan periklanan. Slogan yang diulang-ulang dalam iklan membuat produk terasa lebih familiar dan disukai oleh konsumen, meskipun hal ini bersifat subjektif. Mari lihat contoh-contoh iklan di mana slogan diulang-ulang. Gambar pertama tunun iklan McDonald's dengan slogan yang familiar. Iklan Coca-Cola berikutnya menampilkan slogan yang diulang untuk menciptakan kesan positif. En soft ketiga, semameris slogan dignas fares tours berklaman. Studi menunjukkan bahwa pengulangan seperti ini dapat meningkatkan preferensi produk hingga 40%. Hal ini menunjukkan kekuatan efek kebenaran ilusori dalam strategi pemasaran. Mitigasi efek kebenaran ilusori meliputi berbagai upaya untuk mengurangi dampak pengulangan informasi palsu. Mari kita eksplorasi strategi utamanya. Pertama, platform verifikasi fakta seperti factcheck.org memeriksa keakuratan informasi sebelum menyebar luas. Organisasi ini membantu mencegah hoax dengan verifikasi independen. Kedua, undang-undang anti-misinformasi di berbagai negara, termasuk Uni Eropa, mewajibkan platform digital membatasi pengulang konten berbahaya melalui regulasi algoritma. Ketiga, program pendidikan media literasi di sekolah mengajarkan siswa mengenali bias kognitif dan memverifikasi sumber informasi secara kritis.
Keempat, inovasi kecerdasan buatan seperti alat deteksi misinformasi, menganalisis pola perilaku dan konteks untuk mengidentifikasi serta membatasi penyebaran konten berbahaya. Pencegahan efek kebenaran ilusori dimulihkan media literasi. Ini adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi informasi media dengan kritis. Pendidikan ini mengajarkan masyarakat untuk bersikap skeptis terhadap informasi yang diulang-ulang. Meskipun familiar, informasi tersebut belum tentu benar. Selalu lakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi. Periksa sumber, cari konfirmasi dari berbagai sudut, dan gunakan alat fact-checking. Kolaborasi antar disiplin, seperti antara psikologi dan ilmu data, penting untuk mengembangkan intervensi pencegahan yang efektif. Ini mencakup algoritma deteksi misinformasi dan program pendidikan. Kesimpulannya, efek kebenaran ilusori dapat dicegah melalui pendidikan kritis dan verifikasi rutin. Dengan kesadaran ini, masyarakat dapat melindungi diri dari dampak negatif misinformasi di era digital. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.